Sajak bulan Mei 1998 di Indonesia. Aku tulis sajak ini di bulan gelap raja-raja. Bangkai-bangkai tergeletak lengket di aspal jalan. Amarah merajalela tanpa alamat. Kelakuan muncul dari sampah kehidupan. Pikiran kusut membentur simpul-simpul sejarah. Oh Saman Edan, oh malam kelam pikiran insan. Koyak-moyak sudah keteduhan tenda kepercayaan. Kitab undang-undang tergeletak di selokan. Kepastian hidup terhuyung-huyung dalam comberan. Oh tata warna, fata morgana kekuasaan. Oh sihir berkilauan dari mahkota raja-raja. Dari sejak zaman Ibrahim dan Musa, Allah selalu mengingatkan bahwa hukum harus lebih tinggi dari ketinggian para politisi, raja-raja dan tentara. Oh kebingungan yang muncul dari kabut ketakutan. Oh rasa putus asa yang terbentur sangkur. Berhentilah mencari Ratu Adil. Ratu Adil itu tidak ada. Ratu Adil itu tipu daya. Apa yang harus kita tegakkan bersama adalah hukum adil. Hukum adil adalah bintang pedomang di dalam sahara. Bau anyir darah yang kini memenuhi udara menjadi saksi yang akan berkata, apabila pemerintah sudah menjarah daulah rakyat, apabila cukong-cukong sudah menjara ekonomi bangsa, apabila aparat keamanan sudah menjarah keamanan, maka rakyat yang tertekan akan mencontoh penguasa, lalu menjadi penjarah di pasar dan jalan raya. Wahai penguasa dunia yang fana, wahai jiwa yang tertanam sihir tahta, apakah masih buta dan tuli di dalam hati? Apakah masih akan menipu diri sendiri? Apakah syarat akal sehat kamu remehkan? Berarti pintu untuk pikiran-pikiran kalap yang akan muncul dari sudut-sudut gelap telah kamu bukakan. Cadar kabut duka kita menutup wajah ibu pertiwi. Air mata mengalir dari sajak ini. Ger, iling dan iling. Besok yen wis ana kreta tanpa jaran, tanah Jawa kalungan wesi, prau mlaku ing dhuwur awang-awang, kali ilang kedunge pasar ilang kumandangi, iku tandha yen tekaning jaman Jayabaya wis cedhak. Biru tarumah, burung elang berputar di atas istana batu. Sungai berkilau bagai cermin dewa, menyentuh kaki raja yang adil dan satu. Rakyat menanam di tanah yang subur, anak-anak tertawa di tepi air. Tak ada duka
Embun sawah dan desir angin mengalir. Batu-batu menulis nama raja, prasasti hidup di antara doa. Kami bangga menjadi darata rumah penjaga sungai. Pewaris cahaya. Namun langit mulai berubah warna. Awan hitam menggulung dari barat. Angin membawa kabar bencana. Padi mengering, air sungai berdebar. Burung gagak hinggap di menara, gong istana tak lagi berdentang. Para brahmana membaca bintang, tapi bintang-bintang terdiam tenang. Gemuruh bumi teruma bergetar keras. Bentang retak, batu pun luluh. Asap membubung dari arah timur. Sungai merah, darah bercampur. Prajurit menjerit, panji terbakar, lonceng suci tak sempat berdoa. Raja hilang di tengah bara dan rakyat hanya bisa berlutut pada tanah tua. Wahai tanah, lindungi kami. Wahai air, hapuskan dosa ini. Suara ibu memanggil anaknya, tapi hanya gema yang menjawab. Istana megah menjadi abu, dan sejarah menetes ke dalam lumpur sungai. Kami berdiri di tepi sungai, menatap arus yang membawa rumah kami pergi. Setiap ombak membawa nama, setiap pusaran menyimpan nyawa. Air itu dulu bening dan tenang, kini ia hitam oleh duka dan arang. Kami menggali pasir, mencari wajah raja yang tak kembali. Halo YouTube, selamat berjumpa kembali di hari ini. Kalian sudah pernah dengar tentang konik nggak? Maksudnya konik itu adalah istilah dari saya, kocak, unik, menarik. Konik itu adalah salah satu momen di dalam hidup saya yang memang saya momentumkan dia menjadi konik saya gitu, karena memang kejadiannya cukup aneh tapi nyata, dan ini terjadi, benar-benar terjadi. Ini video yang lagi saya tampilkan itu video saya sedang jahit ya. Saya berprofesi sebagai penjahit, tapi ya saya sudah menjalaninya selama 7 tahun. Sini saya mau berbagi aja, karena di sini saya sudah berhenti di tanggal 8 Desember 2025 karena saya nggak kuat, saya kabur aja. Saya menghilang karena saya di situ, jujur aja, saya sudah lama terikat dengan rentenir juga ya, ATM saya sama dia. Terus ya mau nggak mau, terakhir dia mau ambil semua uang di ATM saya begitu gajian. Dan itu salah satu hal yang saya pikir, aduh Tuhan, kok begini banget ya ceritanya. Tapi mau gimana lagi, semua hidup harus dijalanin ya. Karena posisinya 2 bulan ini pabrik itu sering libur. Jadi liburnya itu tuh nggak dibayar gitu. Jadi ntar tiba-tiba datang HRD-nya ke podium tuh, dia cuma bilang, oke, baik semuanya, nanti di hari Senin hingga di hari Kamis land sekian libur begitu. Jadi ntar gajian kita nggak dibayar gitu, nggak ada upah ya. Nah terus kita kan biasanya kerja dari jam 4 sore ya, tiba-tiba nanti yang
manajernya yang orang luar negerinya gitu, orang Asianya lah ya, saya nggak mau nyebut dia dari negara mana ya, orang Asianya tuh tiba-tiba ngomong, kalian belum dapat target ya, jadi kalian harus lebih lama lagi, kalian harus sampai dapat target dulu. Jadi tuh kita jam 6.30 ya udah wajib di dalam tuh, jadi nggak perlu pakai AIWO ya kan, kita udah duduk di mesin jebret mulai start gitu. Kalau enggak ya pasti akan ada SP atau grade-nya dihilangin, itu lumayan kan, 100, 200, 300 ribu, setengah 2 karung beras ya. Lumayan buat anak saya makan mah 2 bulan. Gak habis juga tuh. Nah terus nggak lama itu lagi banyak diliburin ceritanya. Untungnya saya juga kenanya itu cuman ada sekitar 12 hari ya saya diliburin. Terus ditambah lagi kan kita kerja sampai malam ya, kadang sampai jam 7, jam 8 malam, bahkan kadang-kadang aku pernah ngerasain sampai jam 9 guys. Aduh nangis. Bayangin nggak, kita istirahat tuh cuman ya 30 menit lah, 30 menit nanti tiba-tiba supervisor dan chipnya tuh kemana aja ya, kok nggak masuk, jangan lama-lama, ngobrol dulu gitu. Jadi kita itu harus langsung cepet-cepet, bener-bener kayak kuda dipecut. Aduh teman-teman buruh sabar ya, semoga kalian akan berpihak sama kita yang udah mengalami terjun ke dalam dunia itu sungguh gelap men. Untung gue bawa senter kemana-mana, jadi gue nggak kegelapan tuh, nyala kan lampunya. Aduh ini anak gue ulang tahun hari ini, ngebayangin gak sih kompensasi gue belum dibayar 2 bulan. Gue udah jalanin kontrak berikutnya, tapi ya katanya gue mau habis kontrak karena gue ngelaporin upah JHT-nya itu nggak sesuai dengan dengan upah gaji UMR yang ada di slip gaji. Slip gajinya kan 4.150 sekian gitu kan. Di jam sostek kita tahu nggak, upah minimum cuma 2.600.000 men, selisihnya setengah men. Oh my god, gue langsung kabur out. Terus kompensasi ya udah, mau dibayar syukur nggak ya udah. Kadang-kadang kita tidak harus memaksakan apa yang bukan milik kita, cukup Tuhan yang tahu. Tuhan akan menggantikan dengan yang lebih baik lagi. Jadi buat teman-teman yang sekarang ini mungkin lagi sedang gundah gulana ya, masalah keuangan, masalah hidup ya, tetap ingat, semangat itu boleh ada, tapi yang pertama cahaya dalam hati kita tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu sayang sama kita. Oke guys, sampai jumpa kembali Indonesia, dan jangan lupa untuk komen yang sehat-sehat ya, biar bisa menambah semangat kita lagi menjadi bangsa Indonesia yang tetap gagah perkasa walaupun tanahku didera. Oke, bye, see you next on my clinic. You can survive.
Salam.